Sapa Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Apakah kehidupan yang Tuhan karuniakan itu masih bisa kita rasakan berkat Tuhan, kehadiran Tuhan, atau kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Mari kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan pada kami untuk kami merasakan kehadiran-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Seringkali iman kami menjadi tumpul karena ditutup oleh kekesalan hati, kekecewaan, kemarahan, dan juga karena problem kehidupan, kerepotan yang harus kami hadapi. Ampunilah kami. Sekarang terangi hati dan pikiran kami, supaya dengan kuasa Roh Kudus, iman kami dipertajam kembali, dan kami boleh merasakan kuat kuasa-Mu tetap bersama dengan kami. Berfirmanlah kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama ibu-ibu ya yang suka ke pasar dan beli daging. Kalau kita beli daging itu biasanya tukang daging itu kalau mau potong daging biasa pisaunya itu diasah dulu ya, seret. Sambil tangan kirinya itu dia pegang-pegang dagingnya. Mana yang mau diambil? Ini. Tapi tangan kanannya itu sudah mulai mengasah pisau untuk memotong daging. Ketika kita tunjuk, ya saya mau ini. Lalu dia mulai memotong daging dengan cepat seret gitu ya. Rasanya kok gampang banget. Padahal daging tuh ya kalau dipotong dengan pisau di rumah tuh ya rasa berat sekali ya. Susah sekali gitu ya. Tapi kok kalau tukang daging tuh gampang, seret aja gitu ya. Atau kalau kita lihat tukang ikan, sama. Bersihkan ikan dengan pisau yang tajam tuh sepertinya cepat sekali. Tapi kadang-kadang kita juga ngeri ya kalau di rumah tuh tajam banget nanti meleset gimana gitu ya. Atau tukang ayam ya, kalau kita lihat tukang ayam potong daging ayam seret gitu. Wah, cepat sekali dan pisaunya itu tajam sekali. Kadang-kadang kita melihat tukang buah yang mengupas nanas, wih cepat sekali seret. Saya kalau ngupas nanas sampai kesel tangannya ya, sampai sakit, nggak bagus lagi hasilnya. Padahal ya pisaunya sudah saya tajamkan, tapi ya hasilnya kurang baik, mungkin karena masih kurang tajam. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman saudara-saudara kita ini, setiap saat mereka menajamkan pisaunya. Dan itu membuat pekerjaan mereka menjadi gampang, menjadi ringan. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang mengatakan orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang sukanya adalah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan terus bertumbuh dan akan menghasilkan buah pada musimnya. Artinya apa? Artinya orang yang suka mempertajam imannya, pendengaran akan firman Tuhan, pertumbuhan
hikmatnya, maka orang ini akan menikmati kehidupan dengan baik. Ya. Apakah tidak ada masalah? Tentu saja akan tetap ada. Tumbuhan atau tanaman yang ditanam di tepi aliran air itu bukan berarti tanpa problem. Dia terkena aliran air yang berbatu-batu, bisa juga dia kena panas, tetapi akarnya itu dekat dengan sumber air, maka dia bisa bertahan hidup. Bisa juga sebelum batangnya terlalu kuat, dia sudah dipakai panjatan oleh anak-anak yang mungkin mau berenang di sungai itu atau di aliran air tersebut ya. Jadi ada problem, tapi dia terus bertumbuh, dia tetap kuat, dia tetap tabah. Karena dia mempertajam dirinya dengan aliran air yang di dekatnya. Tiap saat dia bisa semakin bertumbuh dan diperkuat. Nah, kalau manusia tentu tidak bisa ditumbuhkan di tepi aliran air ya. Nanti kena banjir bandang lagi. Lalu kita bagaimana menikmati kehidupan yang serba membingungkan seperti ini? Rasanya mau keluar rumah juga masih takut, tapi di rumah sudah bosan. Ya. Rasanya kita pengen kebaktian, tetapi masih dibayangi dengan ketakutan. Lalu ketika kita kebaktian, ada juga suara-suara sumbang. Ya. Artinya gereja memang masih dibatasi, oleh karena itu kebagian tempat duduknya tidak enak. Ya. Kebagiannya di pojok, kebagian yang ini, kebagian yang itu. Wah, kalau dulu udah seenaknya datang, lalu duduk, bisa pilih tempat duduk dan seterusnya. Nah, kita sepelekanlah hal kecil-kecil seperti itu. Mari kita utamakan bagaimana kehidupan kita itu dipertajam melalui iman dan kehadiran Kristus yang bisa kita rasakan. Jadi perasaan dekat dengan Kristus itulah yang harus kita pertajam. Supaya iman kita semakin bertumbuh, kuat, kokoh, ada problem macam-macam, tidak mudah goyah, tapi juga perasaan kita yang merasakan kehadiran Kristus itu semakin kuat. Karena sekarang ini banyak orang yang percayanya percaya, tapi ya mulai bingung, mulai goyah. Ya, aku sudah doa sekian lama, tapi ya kayak gini nih, ya ada yang sakit, ya saya harus menjalani pengobatan cukup lama, aduh bosen sekali rasanya. Saya udah kepengen sembuh, saya udah kepengen jajan, saya udah kepengen pergi-pergi, nggak bisa. Karena saya harus masih menjalani perawatan, masih menjalani pengobatan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang-orang seperti ini memang membutuhkan mempertajam dirinya dengan kehadiran Tuhan. Melihat, merasakan bagaimana karya Kristus itu sungguh luar biasa. Kita yang cuma debu tanah dimampukan untuk bertahan di tengah sakit yang berat, di tengah ekonomi yang susah, di tengah persoalan-persoalan hidup lain yang semakin membingungkan, lalu kesinisan saudara-saudara kita terhadap kekristenan dan membanding-bandingkan orang Kristen atau menganiaya orang-orang Kristen itu masih terus terjadi, dan kita akan melihat problem-problem lain tidak akan lepas dari hidup kita. Tetapi kalau kita mempertajam kehadiran Kristus atau perasaan kehadiran Kristus dekat dengan kita, maka selain iman kita yang bertumbuh, kita bisa merasakan kehadiran Kristus lewat kehidupan hari lepas hari. Bagaimana dia menghibur, menopang, menuntun kita, bukan dengan hal yang muluk-muluk, tetapi dengan hal yang sederhana. Ketika kita bangun pagi, lalu kita membaca firman, ada semangat. Itu artinya kita sudah mempertajam, tidak menumpulkan karya kasih Kristus. Tapi begitu bangun pagi, doa lalu lemes, Tuhan janin dengarkan doa kita atau tidak, itu menumpulkan, yang merusak. Tapi kalau kita yakin Tuhan terima kasih, saya yakin kau masih mendengar doa saya. Apapun jawaban Tuhan hari ini, buatlah saya bersukacita, ini mempertajam. Artinya kita akan semakin merasakan Kristus hadir bersama dengan kita. Mungkin hari ini jualan kita tidak seperti yang kita harapkan larisnya. Tapi Tuhan ajar saya bersyukur walaupun cuma sedikit, tapi pasti cukup. Nah, itu akan membuat kita bertumbuh dalam iman, harapan, dan juga dipertajam perasaan kita atas kuasa dan kasih Kristus. Kehadirannya semakin menguatkan kita. Tuhan, pasangan hidup saya ini semakin susah diajak ngomong.
Karpe dewe, maunya sendiri gitu ya. Serba salah, begini salah, begitu salah, cerewet banget. Apa yang kami kerjakan atau yang saya kerjakan selalu tidak benar. Selalu diomelin. Lalu buatlah saya melihat Engkau menghibur, menguatkan bahwa saya percaya satu saat pasangan hidup saya ini mengalami pertobatan, pembaharuan. Sehingga dia bisa menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan kami berjalan kembali dalam sukacita. Nah, ini kita merasakan Tuhan itu mempertajam perasaan kita lewat ketika hari ini kok agak lumayan ya, dia nggak patio rewel. Itu artinya kita dipertajam. Ya, kita memperhatikan. Biasanya aduh kalau udah rewel galak banget. Hari ini ya masih rewel tapi kok ya agak berkurang. Ada kata-kata sedikit baiknya, ada kata-kata yang sedikit menghibur. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah bekerja dan Tuhan sudah menolong dia bisa menyampaikan kata-kata dengan lebih baik daripada kemarin-kemarin. Nah, ini orang yang mempertajam perasaan atas kehadiran Tuhan. Orang ini akan menikmati kehidupan. Karena dia tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dengan caranya mengubahkan yang jelek menjadi baik. Mengubahkan yang buruk menjadi indah. Dan pada saatnya kita akan melihat apa yang tadinya tidak kita sukai akan kita sukai. Karena Tuhan hadir dan kita merasakan kehadiran Tuhan itu membawa perubahan. Oleh karena itu, jangan kita sekedar melihat hari-hari kehidupan ini seperti biasa. Biarlah kita melihat dengan mata iman yang kita pertajam atas kehadiran Tuhan dalam diri kita, membuka cakrawala pikiran, membuka semangat hidup, membuka sukacita, membuka kata-kata kita penuh dengan hikmat, membuka pekerjaan kita penuh dengan berkat bagi kemuliaan Tuhan dan bagi sesama kita, membuka jalan kaki kita mengarah pada jalan kebenaran yang baik dan benar. Jangan kita cuma bisa berteriak, tetapi biarlah pertajam diri kita. Setiap saat seperti tukang-tukang daging itu diasah terus. Ya. Makin diasah, makin ringan memotong daging. Ketika kita makin diasah, maka sekalipun problem kita makin berat, kita akan hadapi karena makin ringan. Kita sudah bisa merasakan kehadiran Kristus yang tidak pernah melepaskan kita. Dan disitulah kita bisa berkomunikasi dengan sesama dengan lebih baik, berhikmat, dan merasakan tuntunan tangan Tuhan. Kadang-kadang memang kita berjumpa dengan orang yang wangel, susah. Tapi percayalah, kalau Tuhan bekerja, maka Dia yang akan berbicara. Dan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang berbicara kepada dirinya. Mari kita terus doakan, pertajam diri kita, renungkan firman Tuhan, naikkan puji-pujian. Maka kita akan merasakan kehadirannya, menghibur dan menguatkan. Selamat mempertajam diri dalam hikmat anugerah Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita akan berdoa. Buatlah kami suka merenungkan firman-Mu siang dan malam, supaya pertumbuhan kami semakin kuat dan perasaan kami semakin dipertajam atas kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Apa yang Kau perbuat kami syukuri, karena kami tahu itulah perbuatan Tuhan. Ampuni jika kami tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan, tapi biarlah kami bersuka cita kalau kami bisa mempertajam perasaan, pikiran, hikmat kami, hingga kami tahu Tuhan bekerja atas diri kami. Berkaryalah ya Tuhan, atas diri kami dan seluruh keluarga kami. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tak kuhiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka, Raja di sorga, Engkau bagiku harta abadi bahagia.
Tuhan.